مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنيادي لرضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين ولكل ولي وليها من مشارق الأرض إلى مغربها والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الحبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميث وإلى سيد حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكف وأصولهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأصولهم وفروعهم شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yang senantiasa kami muliakan dan selalu kita harapkan barokahnya para alim, para ulama, para asatid, para kiai. Kita doakan semoga beliau-beliau senantiasa mendapatkan limpahan kesehatan, keafiatan, diberi umur yang panjang, barokah, dan senantiasa bisa membimbing dan mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para rekan-rekan santri, para alumni, para wali-wali santri dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di dalam jaringan atau streaming video online dari Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yaitu kita akan bersama-sama belajar dan menyimak
tentang fiqhul ibadah, fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini senantiasa bisa kita pahami bersama dan menambah ilmu buat kita semua. Dan semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya, sehingga bisa menjadikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang bernilai bagi kita, bernilai bagi keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjelaskan tentang permasalahan ibadah puasa yang kami ambil atau kami nukil dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini sebuah kitab yang disusun oleh muridnya Habib Zain bin Smith, yang mana Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf ini menyusun kitab ini diambil dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari Yaman, tetapi sekarang tinggal di kota Madinah, yaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan tentang ta'rifus shaum, pengertian dari puasa. Kitabus Siyami ta'rifus shaumi lighatan mutlaqul imsak. Jadi puasa itu yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan shaum atau asyam. Ini menurut arti bahasa adalah bermakna imsak, yaitu menahan. Jadi shaum itu secara bahasa maknanya imsak atau menahan. Syara'an al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Sedangkan shaum atau puasa menurut tinjauan syariat, tinjauan syarak, yaitu menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa. Jadi menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, seperti mungkin makan, minum, berhubungan suami istri. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar atau waktu subuh, ya, mulai waktu subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu, dengan niat tertentu. Jadi kalau niat puasa Ramadan harus ya menyebutkan ya kata-kata Ramadan, ya, nawaitu shaumul ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Kalau dia puasa sunnah, ya sunnahnya apa? Sunnahnya kalau Senin Kemis biasanya ya dengan menyebutkan kata-kata yaumul itsnain, ya shauma yaumil itsnain, ya. Nah, jadi ada beberapa tata cara melafadzkan niat tersebut atau memantapkan niat di dalam hati. Selanjutnya, dasar diwajibkannya berpuasa itu berdasarkan atau berdalilkan nas di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa menurut keterangan ayat ini itu sebenarnya dimulai dari umat-umat terdahulu. Ya, sudah ada tata cara puasa atau ibadah puasa itu dari umat-umat terdahulu. Baru kemudian datangnya Islam, ya benar-benar mensyariatkan puasa itu, khususnya puasa di bulan Ramadan. Salah satu yang pernah kami ketahui dalam sebuah keterangan kitab itu, puasa yang sudah mentradisi sebelum datangnya perintah ayat ini, yaitu puasa Yaumu Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Karena hari Asyura itu hari kemenangan atau hari keberuntungan dan kebaikan para nabi-nabi terdahulu, sehingga umat-umat terdahulu seperti umat Yahudi, Nasrani itu juga melaksanakan Shaumu Asyura, ya. Kemudian datang Nabi Muhammad berkata, kalau begitu saya yang lebih berhak, ya, atau lebih menganjurkan untuk berpuasa Asyura. Selain itu juga sebelum datangnya perintah puasa Ramadan, Nabi juga melakukan puasa yang beliau laksanakan setiap sebulan sekali, yaitu Shaumu Ayyamil Bid, yaitu puasa hari-hari putih. Hari-hari putih itu ketika ketika bulan benar-benar sempurna, atau di tengah bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah, itu sebuah kebiasaan puasa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya berkaitan dengan Ramadan, jadi turunnya ayat ini itu mewajibkan kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan, yaitu puasa Ramadan. Nah, perlu kita ingat selalu bahwasanya tujuan akhir dari puasa seperti yang dijelaskan dalam ayat ini adalah la'allakum tattaqun. Jadi apa sih makna dari puasa itu? Target dari puasa itu yaitu untuk menjadikan manusia atau umat Islam menjadi sosok orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target akhirnya, ya, itu adalah muttaqin, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan dengan puasa ini, ya, kita laksanakan secara baik, sempurna, baik tinjauan syariat, tinjauan fikih, atau tinjauan tasawuf, tinjauan akhlaknya juga. Ya, itu kita perhatikan juga sehingga bisa menjadikan puasa kita benar-benar menjadikan kita orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya fadilatus shaum, ya. Al-ayatu wal ahadits katsiratun fi dzalik. Jadi banyak sekali ayat atau hadis yang menjelaskan fadilah-fadilah dari puasa. Fadilah puasa itu banyak sekali. Ya. Di antaranya ada di dalam Al-Quran disebutkan was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki perempuan, orang yang selalu menjaga kemaluannya, ya, menjaga kehormatannya, laki-laki perempuan, kemudian orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka itu akan diberi oleh Allah, disiapkan oleh Allah ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini. Nah, makanya
pahalanya orang yang berpuasa itu ya tidak bisa terhitung. Ya karena apa? Karena ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya, saking banyaknya pahala yang diraih oleh orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan annahu qala, Allah berkata, berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan ya menjadi 10 atau bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, jadi kalau kita berbuat baik satu, maka akan pahalanya bisa menjadi 10, bahkan menjadi 100, bahkan bisa jadi 700 kali lipat. Contohnya seperti di dalam surah apa di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan kalau orang sedekah ya orang sedekah, orang menginfakkan hartanya, maka satu kebaikannya itu akan menghasilkan 7 tangkai. Ya, setiap tangkai akan ada buahnya atau benihnya 100, berarti 700. Itu balasan sedekah, ya, itu balasan sedekah. Illa syiyam fa wali wa ana ajzi bihi. Ya, kemudian diteruskan dalam hadis qudsi ini, ya, kecuali puasa. Ya, fa huwa li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya balasan kebaikan, pahala, ganjaran untuk orang yang berpuasa itu ya tidak terbatas, bahkan melebihi 700 dhifin, melebihi 700 kali lipat. Mungkin bisa jadi mencapai 1000, 2000, 10.000 kali lipat. Karena apa? Karena yang akan membalas pahala orang yang berpuasa adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu besarnya kebaikan pahala yang diperoleh untuk orang yang berpuasa. Wa fil hadis man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah. Fi sabilillah ini di dalam membela agama Allah, bisa diartikan juga karena Allah, ikhlas karena Allah, ya. Maka Allah akan menjauhkan dirinya, diri orang yang berpuasa tadi dari neraka jahanam sepanjang, jauhnya dari jahanam itu sepanjang perjalanan 100 tahun. Wah, begitu jauhnya dari neraka jahanam. Ya, berarti tempatnya bukan di neraka, tempatnya nanti di surga. Di dalam hadis yang lain dijelaskan lis-shaimi farhatani idza afṭara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yang pertama, kesenangan ketika berbuka. Ya, makanya kalau kita puasa itu ya contohnya seperti hari ini tadi, wah luar biasa. Nikmatnya makan, nikmatnya minum ketika buka. Luar biasa. Ya. Bahkan saking senangnya orang ya untuk menjelang buka puasa itu, bahkan semua apapun kalau dia mampu dia siapkan, dia hidangkan. Karena apa? Karena begitu begitu senangnya, begitu farihahnya ya orang yang berpuasa ketika di waktu buka puasanya. Nah, itu tanda kesenangan yang dirasakan di dunia ketika orang itu menjalankan ibadah puasa ya. Padahal makannya cuma mungkin ya nasi, lauknya biasa aja, tempe, sambal, yang mungkin di hari-hari yang lain itu sering sekali, tetapi ketika saat berbuka puasa itu nikmatnya luar biasa, bukan main nikmatnya. Itulah Allah memberikan sebuah kesenangan, kenikmatan untuk orang yang
berpuasa di saat waktu berbuka. Yang kedua, kesenangan yang berikutnya yaitu ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua bukan hanya mendapatkan kesenangan puasa itu ketika berbuka di dunia saja, tetapi yang lebih kita harapkan, kita benar-benar mendapatkan kebahagiaan, kesenangan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena target ibadah itu bukan hanya dunia, tetapi yang terpenting target ibadah, tujuan ibadah kita adalah meraih kebahagiaan, meraih keselamatan nanti di akhirat. Di dalam sebuah hadis juga disampaikan tentang fadilah puasa, sumtus shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Ya, diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Ya, jadi orang berpuasa kalau diam saja, diam saja itu jangan diganggu. Karena apa? Karena diamnya orang yang berpuasa itu seperti halnya orang yang membaca tasbih. Pahalanya seperti orang yang berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ibadah. Mengapa ibadah? Karena apa? Karena dengan tidur itu akan terjaga matanya dari maksiat. Dengan tidur akan terjaga telinganya dari maksiat, tangannya dari maksiat, mengganggu orang, kakinya dari berjalan menuju tempat yang dilarang, itu. Karena dengan tidur itu akan menjaga dari perbuatan dosa. Nah, itu sehingga tidurnya dinilai ibadah. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan Ramadan ini, khususnya ketika siang hari kita berpuasa, ya jangan kita penuh dengan tidur ya, tetapi banyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doanya mustajabah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah keterangan hadis, orang ketika bulan Ramadan ibadah sunnahnya itu sama seperti ibadah wajib pahalanya. Ya, ibadah sunnah sama seperti wajib, ibadah wajib akan dilipat gandakan. Akan dilipat gandakan ya sampai berapa ratus kali lipat. Itu keistimewaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Selanjutnya ahkamus shaum. As-shaumu ta'darihil ahkamul arba'ah al-wujub wal nadbu wal karaha wal hurmah. Jadi puasa itu ada 4 macam ya hukumnya. Ada puasa itu wajib, ada puasa sunnah, ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Ya. Pertama puasa wajib, ya seperti sekarang yaitu puasa Ramadan. Kemudian ada lagi puasa wajib itu puasa qadha, ya ketika orang ya punya hutang, meninggalkan puasa Ramadan, di hari yang lain dia mengqadha, maka qadha itu hukumnya puasanya itu puasa wajib. Kemudian ada namanya lagi shaumul kafarah, yaitu puasa membayar kafarat, seperti dia melakukan pelanggaran, ya pelanggarannya itu banyak. Pelanggaran misalnya ya ada kafaratul zihar, ada kafaratul qatl, ada kafaratul jima' Ramadan. Nah, itu semuanya kafaratnya salah satunya dengan cara berpuasa. Maka puasa kafarat itu menjadi hukumnya wajib. Kemudian ada lagi puasa wajib, puasa fidyah bagi orang yang membayar dam menyembelih hewan karena dia tidak mampu menyembelih hewan, diganti dengan puasa. Ini untuk orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh. Jadi puasa dam sebagai ganti dari menyembelih hewan. Kemudian ada lagi yang wajib
as-saumu fil istisqa'i idza amara al-hakim. Nah, ketika seorang pemimpin atau hakim itu ya ya tokoh agama yang diikuti, yang memang dilantik oleh pemerintah, itu menginstruksikan masyarakat untuk menjalankan sholat istisqa karena mungkin kondisi cuacanya itu kemarau, butuh siraman hujan, ya tanaman pada kering, ya orang-orang butuh air, sehingga mengajak masyarakat untuk sholat istisqa. Dan seorang hakim itu memerintahkan sebelum istisqa itu untuk puasa, maka puasa yang diperintahkan oleh hakim ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, ini hukumnya wajib. Kemudian ada lagi puasa wajib, yaitu shaumun nadhar. Ya, puasa nadhar. Ya, nadhar. Misalnya kalau kita punya nadhar karena keberhasilan, karena mendapatkan nikmat dari Allah, dan nadhar untuk puasa, maka puasa yang nadhar itu menjadi wajib. Yang berikutnya, kategori berikutnya puasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali ya. Baik sunnah yang sifatnya tahunan, atau sunnah yang bulanan, atau sunnah yang mingguan. Kan ada semua. Kalau yang tahunan, sunnahnya contohnya Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram, ya. Nah, itu semuanya bulanan, tahunan, setahun sekali. Kemudian ada yang puasa yang bulanan, ya, setiap bulan dilakukan, yaitu tadi yang kami sampaikan, yaitu Ayyamul Bid, ya, ketika hari putih. Hari putih itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Kemudian puasa yang mingguan, biasanya mingguannya Senin Kemis. Senin, ya, tiap Senin kan seminggu sekali puasa, Kemis seminggu sekali puasa. Nah, itu. Dan ada lagi yang sifatnya lebih sering lagi daripada yang mingguan tadi, yaitu puasa Nabi Daud. Ya, yang kita kenal puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan inilah beberapa contoh puasa sunnah. Kemudian kategori berikutnya yang ketiga, puasa yang hukumnya makruh. Puasa yang hukumnya makruh ini yaitu ifradu yaumil jum'at awis sabti awil ahad, yaitu puasa satu hari tapi langsung bertepatan dengan hari Jumat. Nah, ini makruh. Ya, atau langsung bertepatan dengan hari Sabtu, atau bertepatan dengan hari Minggu, hari Ahad. Itu. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, kecuali kalau bergandengan dengan hari sebelumnya atau sesudahnya, Kamis dengan Jumat. Nah, ini tidak makruh. Tapi kalau Jumat saja, maka hukumnya makruh. Aduh. Apalagi kalau hari Minggu banyak orang sedekah, kondangan, ya makruh ya. Ya. Karena apa? Karena tidak dapat rezeki makan gratis katanya. Nah, itu. Tuh. Kalau mau puasa hari Minggu, Minggu dengan Senin, ya itu. Kalau mau puasa hari Jumat, ya ikutkan Kamis dengan Jumat. Ya. Kemudian yang makruh juga berpuasa sepanjang tahun yang dapat membahayakan dirinya, membahayakan kesehatannya. Nah, ini hukumnya makruh. Tapi kalau memang tidak membahayakan, ya nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa, banyak ulama-ulama kita memberikan sebuah amalan atau ijazah puasa, ya puasa yang tahunan, seperti puasa Dalail, ya, itu sampai 3 tahun. Ada lagi puasa yang lainnya juga berapa tahun itu, ya. Nah, ini dengan catatan tidak sampai membahayakan kesehatannya. Selanjutnya kategori yang keempat yaitu puasa yang hukumnya haram. Hukumnya haram, ya. Nah, hukumnya haram ini juga terdiri dari 2 macam. Yang pertama, haramun ma'as sihah dengan haramun ma'adamis sihah. Ada puasa itu haram tapi
ketika dia menjalaninya tetap sah puasanya, tetapi hukumnya haram. Ya, puasanya sah, tapi hukumnya haram. Contohnya apa? Wa huwa shaumuz zaujati biduni idni zaujiha. Wa shaumul 'abdi biduni idni sayyidihi. Yaitu puasa sunnahnya, puasa sunnahnya istri tanpa izin suaminya. Nah, ini kalau istri, nah ini perhatian untuk para ibu-ibu, para mbak-mbak yang sudah bersuami, ketika mau menjalankan ibadah puasanya puasa sunnah, bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah, misalnya Senin Kemis, atau puasa Syawal, atau puasa Muharram, itu maka terlebih dahulu harus ya mendapat izin dari suaminya. Nah, itu dari suaminya. Ketika tidak mendapat izin dari suami, maka hukum puasanya adalah haram. Nah, itu ya, meskipun sah-sah saja, tapi ya untuk apa ibadah yang sah tapi bukan mendapatkan sebuah pahala, tetapi mendapatkan dosa. Nah, itu mengapa harus izin suami? Karena apa? Karena berkaitan dengan sebuah hak suami. Hak suami itu kan kewajiban istri. Apa itu? Yaitu seorang istri harus siap, sedia untuk selalu melayani suaminya. Ya. Ketika suaminya menghendaki sesuatu dari istrinya, maka ya istri harus siap. Ya, harus siap. Nah, kalau lagi puasa terus gimana? Nah, ini menjadi problem. Ya, akan menjadi problem rumah tangga. Oleh karena itu, baiknya seorang istri ketika menjalankan ibadah sunnah, ya seperti puasa, harus terlebih dahulu izin kepada suami. Kalau diizini ya kita puasa, kalau tidak diizini ya sudah, mungkin cari waktu yang lain pada hari-hari yang lain. Nah, ini tinjauan dari fikih syariat. Tetapi juga seorang suami, nah ini suami juga harus ya bersikaplah dengan sikap yang bijak, bersikaplah dengan sikap yang baik. Ya, masa istri mau ibadah, ya istri punya semangat untuk ibadah puasa kok tidak diberi izin. Kalaupun misalnya suami butuh, ya butuhnya itu ya bisa mungkin ditunda malam hari atau ditunda besok. Nah, kurasa bisa saja kalau suami itu benar-benar memiliki sifat yang baik. Bahkan kalau suami itu memang seorang yang agamanya itu baik, pasti ya kepingin sekali punya pasangan itu yang rajin menjalankan puasa sunnah ya. Karena apa? Karena dengan ibadahnya istri itu insya Allah akan juga berefek kepada kebaikan rumah tangganya. Itu doanya istri, doanya seorang ibu itu juga akan memiliki efek positif kepada suami dan juga kepada anak-anaknya. Ya, ketika ada seorang istri, seorang ibu yang terjaga ibadahnya, apalagi memiliki istiqomah di dalam menjalankan ibadah sunnah seperti puasa, ya ditambah dengan selalu mendoakan keluarganya, suaminya, anaknya, insya Allah dengan seperti itu akan mengantarkan keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan berkah, penuh dengan pertolongan Allah, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa tinjauan tentang puasa di dalam keluarga. Selanjutnya juga ada puasa yang haram dan tidak sah. Jadi kalau yang istri tadi kan haram tapi puasanya sah. Ini puasanya haram tapi tidak sah. Contohnya apa? Puasa Idul Fitri, hari Idul Fitri puasa tidak sah, haram.
puasa hari raya Idul Adha, puasa ketika hari tasyrik. Nah, itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya. Kemudian juga shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Puasa pertengahan yang akhir, pertengahan yang kedua, yaitu mulai tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban. Itu haram puasa. Sebagian ulama mengatakan makruh, tetapi kalau di dalam kitab Taqriratus Sadidar ini mengkategorikannya sebagai puasa yang haram. Puasa yang haram. Ya. Terkecuali, nanti ada pembahasan khusus, terkecuali kalau puasa setengah akhir bulan Sya'ban ini berlanjut, maksudnya merupakan kelanjutan dari puasa sebelumnya. Misalnya dia sudah puasa Senin Kemis dari awal Sya'ban sampai setengah akhir dia tetap puasa Senin Kemis. Nah, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena ada hubungan dari sebelum pertengahan Sya'ban tadi. Kemudian juga yang termasuk haram shaumu yaumish syak, puasa hari ragu-ragu. Hari ragu-ragu itu kapan? Yaitu hari menjelang Ramadan. Hari tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Mengapa? Karena 30 Sya'ban ini kan ada kemungkinan sudah masuk Ramadan, ada kemungkinan belum. Seperti kemarin Sya'ban kita kan istiqmal digenapkan 30. Meskipun ada sebagian saudara kita yang sudah berpuasa ketika itu dengan alasan secara hitungan hisab sudah masuk di bulan Ramadan. Tetapi kalau menurut ru'yatul hilal dan ketetapan pemerintah, Menteri Agama mengatakan Ramadan hilal tidak terlihat sehingga puasanya di hari berikutnya. Nah, itu yang kemarin itu tanggal 30 Sya'bannya hari Senin. Nah, itu yaumus syak. Jadi kalau kita puasa yaumus syak itu ya nggak boleh, haram. Kecuali tadi kalau dia punya istiqomah dari sebelumnya, punya rutinitas puasa sunnah dari sebelumnya. Kalau tahu-tahu di hari Senin dia, karena dia istiqomah Senin Kemis, tahu-tahu hari Senin kemarin kok yaumus syak, maka ketika dia mengikuti yang puasa Ramadannya Selasa, maka yaumus syak gak apa-apa. Karena dia sudah punya kebiasaan puasa Senin Kemis gitu. Jadi ya sedikit kami menjelaskan tentang mengapa kok ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU dan juga dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu biasanya ya berpatokan kepada ru'yatul hilal, begitu juga dengan Ormas Nahdlatul Ulama NU. Sedangkan kalau Muhammadiyah itu berpedoman kepada ilmu hisab. Jadi menurut perhitungan Muhammadiyah itu kalau hari Senin itu hari Ahad sore itu hilal itu sudah tampak. Ya, hilal itu sudah tampak. Maksudnya hilal itu sudah wujud. Sudah wujudul hilal. Tetapi kan belum tentu bisa dilihat. Nah, tapi karena patokannya orang Muhammadiyah itu adalah wujudul hilal, padahal itu masih 0, berapa derajat. Jadi nggak sampai 1 derajat. Jadi karena dia berpedoman pada wujudul hilal, adanya hilal, meskipun ya nggak bisa dilihat, yang penting adanya hilal, maka orang Muhammadiyah mengatakan besok Ramadan dengan berpedoman mengatakan bahwasanya patokannya adalah wujudul hilal. Sedangkan kalau Nahdlatul Ulama itu mengatakan ya
Karena ada hadisnya, sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi, yaitu puasalah dengan melihat, karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal. Nah itu jadi karena dalilnya itu ru'yah, maka ya bulan sudah muncul, sudah masuk bulan Ramadan kalau hilal itu bisa dilihat. Batas hitungan derajatnya yang bisa dilihat itu sudah ditetapkan, yaitu dalam keputusan beberapa negara, itu Indonesia, Malaysia, apalagi Singapura ya, Singapura, Brunei ya Pak, 4 negara itu memutuskan hilal yang bisa dilihat itu adalah minimal 3 derajat. 3 derajat. Ya berarti tidak cukup wujudul hilal, tetapi imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah. Jadi yang standar masuknya bulan itu kalau sudah hilal itu imkanur ru'yah, bisa dilihat. Nah imkanur ru'yahnya itu minimal 3 derajat. Nah itu yang menjadi standar patokan dari pemerintah dan juga ormas Nahdlatul Ulama. Sehingga kemarin itu hari Minggu sore, karena tidak mencapai 1 derajat secara hisab dan juga memang gak bisa dilihat secara pakai teropong atau mata kepala, akhirnya Senin digenapkan menjadi 30 Sya'ban, baru puasa kita dimulai hari ini tadi, yaitu hari Selasa. Para pemirsa, para santri rahimakumullah, selanjutnya berkaitan dengan puasa. Nah, puasa. Ada beberapa syarat puasa itu dianggap sah. Ya. Harus memenuhi kriteria ini kalau kepingin puasa kita sah. Yang pertama, al-Islamu. Jadi seorang yang berpuasa itu sah kalau dia kategorinya pertama Islam. Orang itu orang Muslim. Yang kedua al-aqlu, yaitu orang yang berakal. Nah, kalau dia gila, ya berarti puasanya tidak sah. Yang ketiga an-naqa'u minal haidhi wan nifas, yaitu bersih dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan, ya, untuk wanita. Jadi harus bersih dari haid dan nifas. Nah, ketika dia tidak bersih dari haid nifas, misalnya paginya suci, tahu-tahu di siang hari dia keluar darah haid, maka berarti puasanya batal. Nah, itu dan berkewajiban untuk mengqadha, membayar puasanya di hari lain, ya, di luar bulan Ramadan. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaumi. Jadi dia tahu kalau waktu tersebut, waktu hari berpuasa itu memang hari yang diperbolehkan untuk puasa. Nah, itu sah. Dianggap sah puasanya. Jadi tadi Islam berakal, tidak harus balik. Ya, kalau balik itu syarat orang yang wajib puasa. Tetapi kalau belum balik dia sudah puasa, maka sah, dapat pahala. Ya, dapat pahala. Nah, itu. Jadi meskipun belum balik, misalnya anak kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD sudah puasa belum balik, maka sah-sah saja puasanya dan mendapatkan pahala. Namun pahalanya sebagiannya untuk orang tuanya, karena orang tuanya sudah menyuruhnya, mengajaknya, mengajarkannya untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi Islam berakal, bersih dari haid nifas, kemudian mengetahui kalau hari tersebut adalah hari yang diperbolehkan untuk puasa. Itu. Jangan sampai hari yang dilarang, contohnya hari Tasyrik, kok dia puasa, maka nggak sah puasanya. Makanya harus tahu mana hari yang boleh, mana hari yang tidak boleh untuk puasa.
Selanjutnya syurutu wujubis shaumi. Syarat orang yang wajib puasa. Nah, kalau ini syarat orang yang terkena khitab wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Pertama, Islam, orang Islam. Ya. Yang kedua, at-taklif, yaitu orang yang mukallaf, baligh, berakal. Nah, kalau baligh berarti otomatis dia wajib puasa. Ketika dia meninggalkan puasa sudah baligh, maka hukumnya dosa. Dosa. Dosa untuk siapa? Dosa untuk dirinya sendiri. Ya. Yang berikutnya al-itaqah. Wajib puasa bagi orang yang mampu. Al-qudratu alaihi, yaitu orang yang mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mampu secara hissan atau syara'an. Ya, baik secara fisik mampu maupun secara syar'i. Secara fisik mampu itu berarti dia tidak dalam kondisi sakit yang membahayakan untuk puasa. Ya, sakit yang berbahaya kalau dia puasa. Nah, itu maka dia tidak wajib puasa. Ya, namun kalau dia sembuh harus mengqadha puasanya, kecuali yang tidak mengqadha itu orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Contohnya orang yang sudah sepuh, ya sudah sakit, atau orang yang stroke, ya memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dia tidak wajib puasa, namun puasanya diganti dengan membayar fidyah. Kemudian juga, nah itu orang yang tidak mampu secara fisik hissan. Ya, secara kategori badannya tidak mampu. Dan juga ada yang tidak mampu secara syar'i. Tadi karena ada halangan, yaitu haid atau nifas. Nah itu. Maka orang ini tidak wajib puasa. Namun tadi dia harus mengqadha atau mengganti puasanya di hari selain bulan Ramadan. Kemudian yang kategori berikutnya yang wajib puasa itu tadi mampu, yang kedua sehat. Ya. Maka kalau memenuhi kategori ini orang tersebut wajib untuk puasa. Kemudian satu lagi al-iqamah, orang yang bermukim. Mukim itu orang yang tidak bepergian. Nah, kalau orang itu musafirnya itu perjalanan jauh itu minimal 82 km, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa dengan catatan ayyusafira qabla tulu'il fajri. Jadi bepergiannya itu sebelum fajar. Istilahnya berangkat safarnya itu, perjalanannya itu dimulai dari sebelum fajar. Nah, baru dia diperbolehkan untuk tidak puasa dengan minimal jaraknya yaitu 82 km atau yang disebut dengan 2 marhalah. Nah, itu kalau nggak salah 2 marhalah. Tapi kalau dia berangkatnya itu setelah fajar, misalnya jam 6 pagi atau jam 7 pagi baru berangkat ya untuk perjalanan jauh tadi, maka tetap dia harus puasa di hari itu. Karena apa? Karena ini sesuai dengan kaidah fikih, idza ta'aradal muqtadi wal mani', quddimal mani'. Ya. Ketika terjadi sebuah pertentangan antara larangan dengan tuntutan dia untuk boleh batal, boleh tidak puasa, dengan larangan dia tidak boleh puasa, tidak boleh batal, maksudnya mungkin didahulukan adalah maniknya, yaitu dilarang batal puasa. Makanya kalau kepingin tidak puasa ketika musafir, perjalanannya harus dimulai dari sebelum fajar.
Tetapi wal afdalu asyaumu lil musafir illam yashqa alaihi. Tetapi yang afdal bagi seorang musafir itu tetap puasa kalau memang safarnya itu, perjalanannya itu tidak masyaqqat, tidak menyulitkannya. Jadi perjalanannya itu ya ringan-ringan saja. Karena apa? Karena mungkin dia pakai mobil yang nyaman, ya dingin, pakai AC misalnya kan. Ya beda dengan dulu. Kalau dulu kan safar kan naik onta, panas cuacanya, itu. Jadi diperbolehkan buka. Tapi kalau sekarang ya meskipun boleh saja tidak puasa, tapi yang afdal tetap puasa. Karena apa? Karena mengingat perjalanan sekarang itu tidak terlalu sulit. Ya dirasa sulit, susah, payah enggak. Apalagi kalau naik pesawat. Naik pesawat jaraknya mungkin ratusan kilometer, tapi kan cuma ditempuh dalam waktu 1 jam 2 jam selesai sampai. Kan nggak repot sama sekali, nggak sulit sama sekali. Masa dengan seperti itu kita sampai meninggalkan fadilah puasa Ramadan, kan rugi sekali. Makanya yang afdal bagi orang yang mampu, tidak merasakan kesulitan di dalam perjalanannya, yang afdal untuk tetap menjalankan ibadah puasa. Ya, karena apa? Karena ulama mengatakan ya meskipun bisa diqadha, ya bulan Ramadan itu bisa diqadha dengan puasa di luar Ramadan, tetapi secara fadilahnya itu tidak sama. Cara pahalanya tidak sama. 1 Ramadan dengan beratus-ratus hari di luar Ramadan itu tidak sama. Ya, keutamaannya tidak sama. Nah, itu. Jadi bukan karena kewajiban puasanya, tetapi karena fadilah Ramadannya, ya. Karena fadilah bulannya. Itu. Selanjutnya berkaitan dengan amaliyah puasa. Ya, kaifiyah puasa. Yang pertama, rukun puasa itu ada 2. Arkanus shaum ithnani, ar-ruknul awwal an-niyatu sawa'un akana fardhan am naflan. Ya, kemudian rukun yang kedua adalah tarku mufattirin atau tarku muftirin, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi rukun pertama puasa itu niat, harus niat, puasa harus niat. Kemudian rukun yang kedua puasa itu adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Untuk niat itu wajib, baik ke puasa fardu atau puasa sunnah, wajib dua-duanya. Tetapi ada perbedaan cara ketika kita niat di dalam puasa fardu dan sunnah. Ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, untuk puasa fardu, yadkhulu waqtiha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu at-tabyitu. Ya, untuk puasa fardu mulai niatnya kapan? Mulai niatnya itu min ghurubis syamsi, malam harinya, mulai dari waktu maghrib itu sudah bisa niat untuk puasa besok sampai terbitnya fajar, sampai datangnya subuh. Nah, itu waktu niat. Sehingga diwajibkan ketika puasa fardu untuk tabyitun niat. Tabyitun niat itu menginapkan niat. Jadi niatnya harus di malam hari. Niatnya harus di malam hari. Nah, itu. Kapan malam hari itu? Yaitu mulai maghrib, ghurubis syamsi sampai tulu'il fajri. Makanya kita selalu diingatkan ketika sholat tarawih, di akhir tarawih kita atau di akhir sholat witir itu untuk mengucapkan niat bersama-sama. Selanjutnya, yajib buat ta'yin ka Ramadan au kafarat au nadrin au qadha.
wajib dalam puasa fardu itu untuk ta'yin. Ta'yin itu menentukan jenis puasanya atau menspesifikasi tentang puasanya itu puasa apa. Tidak cukup cuman nawaitu shauma fardin, tidak cukup. Puasa apa? Nah, itu. Puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, itu kan itu takyinnya. Atau puasa kafarat, nawaitu shauma kafarat apa misalnya. Atau nadar, nawaitu shauma nadrin. Atau puasa qadha, nawaitu shauma qadha'i Ramadan misalnya. Harus ditakyin ya. Kemudian yang ketiga, puasa fardu itu dalam niat la yajuzu ay yajma'a baina shaumin faradaini fi yaumin wahid. Tidak boleh satu hari niatnya untuk dua fardu, enggak boleh. Ini puasa fardu. Kita puasa besok, tapi kita niati untuk dua. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena puasanya puasa fardu. Kalau fardu, satu hari ya satu ibadah, satu niat fardu. Ya besok biasanya puasa Ramadan. Nggak boleh kita niatkan besok untuk puasa nadar, misalnya nggak boleh. Nadar cari hari yang lain di luar Ramadan. Begitu juga qadha. Qadha puasa hari di luar Ramadan sendiri. Nah itu nggak boleh diniatin dua. Untuk puasa dua yang sama-sama fardu, tidak boleh. Kemudian untuk puasa sunnah, niat untuk puasa sunnah yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawal. Fala yajibu at-tabyid. Untuk puasa sunnah, niatnya mulai kapan? Malam hari tadi dimulai maghrib sampai besok sebelum zuhur. Sebelum lingsirnya matahari, yaitu sebelum zuhur. Nah, jadi kalau pagi-pagi bangun, ya misalnya subuh, dia belum niat, tahu-tahu baru teringat jam 7. Nah, jam 7 itu dia niat puasa sunnah, tapi ya bukan fardu. Itu dianggap sah puasanya. Asalkan ya sebelum niat tadi dia tidak melakukan yang membatalkan, tidak makan, tidak minum. Akhirnya dia niat puasa sunnah, misalnya puasa Senin atau Kamis misalnya, maka dianggap sah puasanya ya, dengan catatan belum masuk waktu zuhur. Kemudian dalam puasa sunnah la yajibu at-ta'yin illa in kana shaum muaqqatan. Tidak wajib ta'yin kecuali untuk puasa sunnah yang ada waktu khususnya, seperti Yaum Arafah, Yaum Asyura. Nah, maka harus dengan ta'yin. Kalau tidak ada ketentuan khususnya, boleh nawaitu shauma sunnatin aja. Nawaitu saya niat puasa sunnah karena Allah Ta'ala, boleh. Tidak harus ta'yin. Selanjutnya untuk puasa sunnah boleh mengumpulkan dalam satu hari dengan niat beberapa puasa sunnah. Ya, misalnya hari Senin bertepatan dengan puasa Arafah. Nah, boleh dua, Senin dengan Arafah. Atau hari Senin bertepatan dengan bulan Syawal, puasa Syawal, boleh. Jadi satu hari niatnya dua, boleh. Dua puasa sunnah. Ya, nah itu ketentuan di dalam niat. Ya. Selanjutnya rukun yang kedua dalam puasa itu yaitu meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ya, makan, minum, berhubungan suami istri, masuknya benda atau zat ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga mulut, melalui rongga hidung, melalui rongga-rongga tubuh kita, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian hilangnya akal, mabuk, misalnya itu juga bisa membatalkan puasa.
Kurasa itu saja. Nanti baru pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan, mungkin besok insya Allah. Ya, besok kita akan lanjutkan berkaitan dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, kemudian makruh-makruhnya puasa, kemudian juga sunnah-sunnahnya puasa. Yang intinya semua itu perlu kita ketahui agar ibadah puasa kita benar-benar sempurna, ya, benar-benar sah, sah dalam tinjauan syariat, tinjauan fikih, dan juga benar-benar kita memperhatikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kekhusyuan di dalam ibadah puasa kita, sehingga puasa tidak hanya lapar dan haus saja, tetapi benar-benar ya menghasilkan sebuah kebaikan, banyak ibadahnya, banyak ya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, banyak tadarus Al-Qur'annya, ya, agar memang benar-benar puasa kita bermakna. Itu. Karena hadis Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia puasa cuma nahar dari makan minum, tapi tidak menjaga anggotanya dari maksiat, dari perbuatan dosa. Mulutnya tetap berkata buruk, yaitu ya matanya tetap ya tengok sana tengok sini, nah itu. Sehingga ya puasanya hanya merasakan lapar dan haus. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya orang yang seperti itu puasa dari yang dihalalkan oleh Allah, tapi tidak puasa dari hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal tidak, harusnya kita puasa ya memang menahan lapar dan haus dari hal yang dilarang halal, tetapi juga dari bentuk-bentuk maksiat. Karena maksiat itu adalah sesuatu yang ya mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berpuasa maupun ketika tidak puasa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagi para pemirsa, para santri, para alumni. Nah, sedikit mungkin akan kami jelaskan, yaitu masalah suntikan, ya. Mana kalau mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter, perawat, atau juga kalau lagi sakit, gimana kalau kita diharuskan untuk suntik? Nah, hukumnya gimana suntikan itu? Nah, itu. Tadi kan salah satu yang membatalkan itu adalah masuknya zat berupa benda atau cairan ke dalam tubuh. Nah, ke dalam tubuh, yaitu melalui rongga-rongga yang terbuka, mulut, hidung, telinga, atau dua jalan yang di bawah, yang di belakang, depan itu. Ketika ada sesuatu yang masuk, maka batal. Bagaimana dengan suntikan? Maka di sini juga dibahas dalam kitab ini hukmul ibrah. Nah, hukmul ibrah. Ya. Hukmul ibrah tajuzu lid-darurah. Ya, boleh saja karena darurat, tetapi ulama berbeda pendapat fi ibtaliha lis-shaum. Apakah membatalkan atau tidak? Ini berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, wa fi qalin innaha tubtilu mutlaqan li'annaha wasalat ila jauh. Pendapat yang pertama mengatakan suntikan itu secara mutlak dengan alasan apapun dia bisa membatalkan karena masuknya zat ke dalam rongga tubuh manusia, ke dalam jaringan tubuh manusia. Itu. Tetapi yang pendapat yang kedua, wa fi qalin innaha la tubtilu mutlaqan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan secara mutlak. Ya. Karena apa?
Karena masuknya zat tadi, cairan obat tadi dalam suntikan tadi, masuknya itu tidak melalui rongga mulut, tidak melalui rongga tubuh yang terbuka, seperti tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, ya, tidak melalui telinga atau tidak melalui kubul dubur. Nah, itu ketika disuntikan ke, misalnya kan kalau suntikan biasanya ke bahu kita atau ke bokong, ya, atau paha kita misalnya, itu kan bukan rongga yang terbuka. Nah, itu maka tidak membatalkan menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, ini diperinci. Nah, ini pendapat yang asoh ini paling sahih. Diperinci. Kalau sesuatu yang masuk itu berupa zat makanan, bukan obat ya, zat makanan seperti impus, maka membatalkan puasa. Ya. Nah, kalau berupa bukan zat makanan, ya. Kalau impus itu, tapi impus perlu dilihat dulu, ada impus berupa obat juga ya. Tapi kalau impus yang cairan, ini kan ada cairan pengganti makan ya. Pengganti makan itu bisa membatalkan menurut pendapat yang ketiga ini. Tetapi kalau tidak berupa pengganti makan atau zat makanan, maka tidak membatalkan. Nah, tapi dilihat dulu, ditinjau lagi. Idza kana fil aruqi mujawwifah wa yal awridah fatubtilu. Kalau disuntikkan itu ke tempat yang terbuka seperti jaringan-jaringan yang terbuka, maka bisa membatalkan. Contohnya disuntikan ke hidung atau ke telinga atau ke dubur misalnya, itu bisa membatalkan karena jaringan yang terbuka. Tapi kalau disuntikan di otot, ya di bahu atau di paha, maka ya tidak membatalkan. Nah, jadi perinciannya kalau yang ketiga ini, kalau berupa makanan, zat makanan, baik bisa batal. Tapi kalau tidak berupa zat makanan, dilihat nyuntikannya di mana. Kalau nyuntikannya di jalan yang terbuka, rongga yang terbuka, maka bisa batal. Tapi kalau penyuntikannya di bagian badan seperti otot lengan atau otot paha, maka tidak membatalkan. Nah, itu beberapa perincian tentang hukum dari suntikan. Nah, ini untuk rekan-rekan yang berprofesi sebagai dokter, perawat, atau juga sakit, ya, menjadi pasien ketika itu lagi puasa, gimana kalau suntik. Atau vaksin, misalnya orang mau berangkat haji, berangkat umroh, divaksin, itu gimana? Ya, ambil aja pendapat ya yang mengatakan tidak batal secara mutlak, atau juga tidak batal karena memang disuntikan di bahu kan, ya, tidak lewat jalan yang terbuka ya disuntikan di bahu, maka tidak membatalkan. Dan vaksin juga bukan berupa makanan tetapi berupa obat antibodi ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dipahamin dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya, dan semoga ibadah kita senantiasa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kita benar-benar memahami tentang ilmunya. Karena seorang ulama mengatakan dalam sebuah nazam itu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dasar ilmunya. Makanya penting sekali kita belajar berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan profesi kita, ilmunya bagaimana, kaitan hukum fikihnya bagaimana. Nah, agar yang kita laksanakan itu senantiasa ya mendapatkan kategori sah ya. Kalau ibadah itu sah, kalau muamalah itu ya juga sah. Nah, kalau muamalah itu sah berarti barangnya halal. Tapi kalau muamalah itu tidak sah, ya otomatis nanti barangnya bisa haram.
Nah itu makanya penting sekali. Nikah sah berarti istri halal. Tapi kalau nikah tidak sah, nah bahaya. Masih haram itu istri. Nah itu makanya ilmu itu sangat sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Ya, mudah-mudahan kita semua semangat terus untuk mencari ilmu, baik ya bisa datang langsung ke majelis ilmu atau juga melalui ya tayangan-tayangan video, streaming, online dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.